Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ada beberapa salah paham tentang perjalanan hidup rohani. Ada yang berpikir bahwa kalau menempuh perjalanan hidup rohani, terus persoalan hilang begitu saja. Ada yang mengatakan bahwa saya sudah masuk dalam hidup rohani, rajin berdoa, beribadah, merayakan Ekaristi, berdoa di depan sakramen Maha Kudus, mendoakan devosi-devosi. Kok ya masih ada banyak masalah? Masalah keluarga, masalah relasi, masalah keuangan. Tentu dalam ungkapan ini ada salah paham. Seolah-olah kalau sudah masuk dalam hidup rohani, terus masalahnya hilang begitu saja. Saya kira tidak seperti itu. Karena mungkin bisa menjadi lebih jelas dimengerti kalau saya membuat contoh seperti ini. Saya sudah berdoa, saya sudah rajin meditasi, saya sudah merayakan Ekaristi, beribadah. Kok saya nggak bisa pinter main gitar ya? Nah, itu perbandingannya. Tidak otomatis kalau rajin berdoa terus pinter main gitar. Dua hal yang berbeda. Perlu keterampilan, perlu melatih akord, pengetahuan dasar, dan memainkan gitar lebih sering. Sama halnya dengan relasi-relasi. Untuk berelasi juga harus terampil, mendengarkan, memaafkan, dan sebagainya. Juga dalam hal ekonomi harus ada hidup sederhana dan melihat peluang-peluang serta bekerja keras. Lalu apa peranan hidup rohani? Peranan hidup rohani adalah sadar bahwa perjuangan itu semua bisa berhasil ketika ada kasih, ada kesadaran, ada ketekunan, ada kesetiaan, dan ada kegembiraan. Nah, itu peranan hidup rohani. Hidup rohani membantu kita untuk bisa bersyukur dan bersukacita dalam keadaan apapun. Bukan tidak ada badai, tetapi kita bisa menari di tengah badai. Atau kemudian kita sembunyi. Nah, hidup rohani membuat kita bisa lebih bebas memilih. Ketika ada badai, saya mau sembunyi atau saya justru keluar dan menari di tengah badai. Hidup rohani membantu kita kalau persoalan itu seperti gelombang di lautan. Hidup rohani membantu kita untuk mengeluarkan surfboard, kemudian main surfing, bermain di antara gelombang. Nah, itulah hidup rohani. Hidup rohani itu sifatnya transenden, mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi. Juga dalam relasi, hidup rohani membantu kita untuk bisa mengerti bahwa dalam relasi itu yang paling penting adalah kasih, pengampunan, dan total acceptance. Lalu kemudian dilatih keterampilannya. Maka ketika berdoa, mari coba kita berdoa, memohon kepada Tuhan supaya kita bisa tetap mengampuni ketika ada salah paham dan sakit hati. Mohon kepada Tuhan supaya mempunyai cinta yang mendalam dan kuat ketika ada persoalan relasi. Mohon kepada Tuhan supaya gigih, teliti, dan penuh syukur ketika sedang merintis sebuah usaha. Mohon kepada Tuhan supaya lebih kreatif ketika banyak jalan buntu yang kita hadapi, sehingga kita tidak menyerah tetapi kemudian kreatif, memanfaatkan rahmat Tuhan di dalam setiap peristiwa sehingga kita selalu bisa bersyukur dalam keadaan apapun, karena kita melampaui semua persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, itulah peranan hidup rohani. Hidup rohani juga menyadarkan kepada kita bahwa seluruh persoalan pasti akan berakhir. Dan karena itu kita tidak putus asa dan membuat pikiran kita menjadi lebih jernih.
mana yang penting yang harus dilakukan. Dan ini berlaku untuk segala bidang, baik dalam hal relasi, baik dalam usaha, maupun juga dalam keterampilan sederhana seperti bermain gitar. Ketika bermain gitar, ketika kita mulai ya kita sabar. Kita perlu mempunyai pengetahuan dasar tentang musik, tentang akord, tentang melodi, tentang harmoni. Lalu kemudian berlatih dengan tekun. Kalau tidak berhasil, kembali dalam hidup rohani, bahwa kita perlu untuk menjadi lebih tekun, lebih sabar, dan tidak menyerah. Nah, demikian halnya dalam relasi-relasi. Kita menjadi lebih tekun, lebih setia, lebih sadar, lebih jernih dalam memandang persoalan, sehingga yang kita lakukan hanya yang sungguh-sungguh perlu saja. Tapi di luar itu semua, hidup rohani membantu kita untuk menyadari apa yang sungguh-sungguh perlu dalam hidup ini. Kita bisa melihat dengan jernih, dan kita kemudian bisa fokus pada solusi, bukan pada persoalan. Selalu melihat pengharapan, selalu melihat karya Tuhan, dan selalu juga sadar akan kekuatan diri untuk mengatasi segala persoalan yang ada. Pada saat yang sama bisa menarik diri dan bebas untuk memilih apa yang sungguh-sungguh perlu. Tetapi di situ dibutuhkan sebuah kejernihan berpikir. Nah, jernih berpikir, sabar, tekun, dan setia, serta transenden, melihat semua peristiwa dalam sudut pandang yang luas, itulah peranan hidup rohani. Tidak ada masalah, bukan begitu, tetapi masalah ada, tetapi saya bisa mengatasinya. Saya ada di atasnya. Saya melihat solusinya dengan jernih. Kalau mengalami kesulitan, tidak berputus asa, menjadi kreatif, karena lebih jernih apa yang perlu, sehingga kita bisa menyelesaikan banyak persoalan dengan tetap sabar dan percaya bahwa kita bisa, karena yang bisa membatasi diri kita ya kita sendiri, yang bisa membuat kita putus asa ya kita sendiri, yang bisa menjaga jarak ya kita sendiri, yang bisa mentransendensi pengalaman ya kita sendiri. Nah, maka mari kita masuk dalam hidup rohani, supaya kita bisa berpikir dengan jernih, fokus pada solusi, selalu menemukan jejak-jejak Tuhan dan rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Dalam hidup rohani kita tidak berjalan sendiri, karena kita sadar kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.